Aku diusir, Ivana. Ada apa, Bi? Kenapa kamu terlihat cemas seperti itu? Tanya Ivana mengernyit. Ada banyak ibu-ibu yang datang ke rumah, sayang. Mereka penasaran dengan kamu. Sekarang kita langsung pergi ya, ucap Karenja panik. Ia memakaikan topi dan masker Ivana dengan cepat, tak lupa menambahkan kacamata hitam agar tidak dikenali oleh orang lain. Ia segera menggendong gadis itu menuju mobil yang baru saja tiba ke tempat mereka berdiri. Bi, kenapa harus seperti ini? Tanya Ivana sambil melepas atribut itu ketika Karenja mendudukkannya di atas jok mobil. Pokoknya kita harus pergi, sayang. Kalau sudah bertemu dengan ibu-ibu itu, kamu gak akan nyaman dan pastinya sulit untuk lepas dari mereka, ucap Karenja menutup pintu mobil. Aku belum pamit, Bi, ucap Ivana melotot. Nanti kita telepon ibu, sayang. Ini juga ibu yang menyuruh mengingat kamu bukan orang biasa, ucap Karenja serius. Astaga sayang, itu gak sopan. Dan aku diusir di hari pertama bertemu, ucap Ivana sedih. Sayang, ibu bukan mengusir tetapi mengamankan kamu, ucap Karenja memegang pipi Ivana. Aku jadi sedih, ucap Ivana cemberut dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan gitu sayang, ucap Tono memelas. Hiks, tadi aku juga salah ngomong sama ibu, ucap Ivana dengan air mata yang menetes. Salah ngomong gimana sayang? Tanya Karenja terkejut sambil mengusap air mata Ivana. Hiks, aku bilang kamu dalam bahaya kalau kita bersama, Bi, ucap Ivana menangis. Maksud kamu gimana? Aku gak paham sayang. Tanya Karenja memeluk Ivana dan mengusap kepalanya dengan lembut. Sambil terisak, Ivana menceritakan apa yang ia katakan tadi. Hanya helaan napas yang terdengar keluar dari mulut Karenja. Aku pikir kenapa? Jangan terlalu dipikirkan sayang. Nanti aku jelaskan lagi kepada ibu. Jangan nangis lagi ya, ucap Karenja mengusap air mata yang masih meleleh itu. Hiks, aku takut nanti ayah dan ibu tidak memberikan kita restu, ucap Ivana yang masih terisak. Kamu berpikir terlalu jauh sayang. Kalau ibu gak merestui kita, masih ada banyak waktu untuk merebut hati orang tuaku lagi. Ucap Karenja menatap manik mata Ivana. Cup, bibir manis itu mendarat cantik di kening Ivana dengan penuh kasih sayang. Sambil memejamkan matanya, Ivana merasakan kehangatan yang terasa mengalir begitu saja. Hiks, Ivana kembali menangis. Kenapa lagi sayang? Tanya Karenja bingung. Hiks, kamu berani cium aku, nanti kena marah sama abang, rengek Ivana. Maafkan aku, tapi abang gak tahu sayang, ucap Karenja. Itu ada CCTV berjalan, ucap Ivana menunjuk Pak Sakti. Hei, ya sudah, jangan menangis lagi sayang, atau kamu mau aku cium lagi, ucap Karenja terlihat serius. Jangan, ucap Ivana menunduk sambil menutup mulut Karenja. Hei, jangan nangis lagi ya, ucap Karenja merapikan rambut Ivana yang sedikit berantakan. Ayah dan ibu gimana? Tanya Ivana lirih. Itu urusan aku nanti, ucap Karenja memeluk Ivana dengan gemas. Berhenti dulu pak, ucap Ivana. Mobil berhenti di pinggir jalan. Ivana membetulkan riasan dan penampilannya sejenak. Aku masih sedih apa kita bisa menelpon ibu sekarang? Tanya Ivana lirih. Sebentar aku tanya sama Almira dulu, ucap Karenja meraih ponselnya dan menghubungi sang adik untuk menanyakan situasi di rumah saat ini. Aman bang, mereka juga sudah pergi, ucap Almira. Ya sudah, tolong berikan ponselnya kepada ibu, ucap Karenja. Halo nak, kalian di mana? Tanya ibu terdengar khawatir. Kami ada di pinggir jalan tol bu. Ivana mau ngomong sama ibu, ucap Karenja. Ia memberikan ponsel kepada Ivana sambil tersenyum. Gadis itu mengambilnya dan menatap wajah ibu yang ada di dalam ponsel pintar itu. Maaf ya nak, mungkin lain kali kita ketemu lagi. Ibu-ibu di sini bahaya, ibu takut kamu kenapa-napa nak, ucap ibu merasa bersalah. Gak apa-apa bu, Nana pamit pulang ya, mungkin kita akan lama bertemu lagi, ucap Ivana sedih. Gak apa-apa nak, kita masih bisa mengirim kabar melalui ponsel. Maafin ibu ya. Sebenarnya ibu masih ingin mengobrol lagi dengan Nana, tapi menahanmu sama dengan membahayakan keselamatan kamu. Gak apa-apa ya nak, ibu gak maksud untuk mengusir, hanya saja, ucap ibu merasa bersalah. Nana paham bu, sehat terus ya ibu dan ayah kakak juga. Nana lusa akan pergi ke luar negeri dan gak tahu kapan pulangnya.
Titip Kak Eja ya Bu, jangan biarkan kakak dekat dengan perempuan apalagi sama sekretaris itu, ucap Ipana cemberut. Nafisa maksud kamu nak? Tanya ibu memastikan. Iya Bu, Nana gak suka dia dekat-dekat sama kakak, dia terlihat genit, ucap Ipana. Ah, jangan terlalu dipikirkan, nanti ibu jaga pacar kamu baik-baik, ucap ibu tersenyum. Terima kasih Bu, Nana pamit ya, ucap Ipana melambaikan tangannya. Iya nak, hati-hati besok perginya, titip salam untuk ayah dan bunda ya, ucap ibu tersenyum. Iya Bu, nanti Nana sampaikan, ucap Ipana tersenyum. Baiklah ibu matikan ya, ucap ibu tersenyum. Iya Bu, titip salam juga untuk ayah, ucap Ipana tersenyum. Iya nak. Tut, panggilan itu berakhir. Karenja memandang Ipana dengan senyum manisnya. Sementara gadis cantik itu juga ikut tersenyum dengan perasaan lega yang perlahan menghampiri. Gimana sayang? Sepertinya restu ibu aman kok, gak akan ada terhalang hanya karena salah ucap tadi. Ucap Karenja tersenyum manis. Iya, tapi tetap aja aku takut Bi, ucap Ipana cemberut. Gak usah terlalu dipikirkan sayang, jangan jadikan beban, yang penting hubungan kamu dan ibu gak canggung. Sering tanya kabarnya walaupun hanya sekali sehari, aku kenal bagaimana ibu sayang, ucap Karenja memeluk Ipana dengan lembut. Terus kita kemana? Aku belum mau pulang, ini masih siang, besok aku juga harus mempersiapkan keberangkatanku, ucap Ipana membalas pelukan Karenja. Kamu mau kemana sayang? Tanya Karenja sambil berpikir. Terserah asal itu aman untuk kita, ucap Ipana. Bagaimana kalau menyewa pantai saja Nona? Tanya Pak Sakti. Ide bagus, ucap Ipana langsung menelpon Jo untuk memesan pantai secara privat untuknya dan Karenja saja. Apa nggak terlalu berlebihan sayang? Tanya Karenja sedikit tidak setuju. Gak apa-apa, aku juga pengen mandi-mandi di pantai, ucap Ipana tersenyum. Ya sudah, ucap Karenja pasrah. Mobil segera melaju menuju pantai yang sedang dibuking oleh Jo untuk nona muda dan pacarnya. Kurang lebih 20 menit mobil tiba di sebuah pantai yang terlihat cukup sepi dan masih diisi oleh beberapa orang yang hendak meninggalkan lokasi itu. Baby, pakai sunblock dulu biar kulitnya nggak gosong, ucap Ipana mengoleskan krim itu ke kulit Tono yang tidak terlindungi oleh baju. Pria tampan itu hanya bisa pasrah mengikuti keinginan sang pujaan hati agar tidak mendapatkan amukan nantinya. Mereka menunggu keadaan pantai itu sangat lenggang terlebih dahulu barulah mereka turun. Sini aku gendong sayang, ucap Karenja menawarkan punggungnya. Tahan ya, aku berat loh, ucap Ipana terkekeh sambil menaiki punggung kekar Karenja. Siap sayang, tanya Karenja mulai berjalan. Siap baby, ucap Ipana senang. Karenja membawa sang tuan putri untuk mengitari pantai yang sangat luas, bersih dan sepi. Ia menurunkan Ipana agar gadis cantik itu bisa merasakan guyuran ombak di kakinya. Jangan dilepas tanganku Bi, ucap Ipana tersenyum. Iya sayang, ucap Karenja tersenyum. Biur, Ipana menyipratkan sedikit air laut ke arah Karenja sehingga membuat pria tampan itu terkejut. Sayang, seru Karenja. Ayo kejar aku Bi, ucap Ipana tertawa sambil berlari. Tanpa menunggu lama, Karenja segera mengejar Ipana hingga menangkapnya. Pinggang ramping itu berhasil ditangkap. Mereka tertawa dengan hati yang begitu bahagia, merasakan sensasi berpacaran di tempat umum dengan privat tanpa ada yang mengganggu. Hingga temaram senja mulai menampakkan diri, pasangan sejoli itu sudah mulai kelelahan, hingga berbaring di atas pasir dengan napas yang terengah. Aku capek Bi, ucap Ipana tersenyum tipis. Aku juga sayang. Tapi seru, ucap Karenja terkekeh. Setelah puas bermain bersama pasangan sejoli itu segera pulang dan beristirahat, mengumpulkan tenaga dan menyiapkan hati untuk menjalani hubungan jarak jauh untuk waktu yang cukup lama.